Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka pertemuan kita dengan Bapak Kapolsek dan Babinsa Pribadi dalam rangka penyuluhan hukum terhadap anak-anak kita di Panti Asuhan LKSA Kasih Ibu. Pertama sekali selamat datang Bapak Juga Bapak Beni di Panti Asuhan kita ini. Kita di Panti Asuhan ini ada 14 anak yang didata. 14 anak ini dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Mungkin kami di umurnya kemana? Anak-anak kita ini dari 14 anak ini ada 3 orang di usia SD, kemudian ada 4 orang di usia SMP, dan selebihnya usia SMA. Adapun permasalahan kita di panti ini Pak, banyak sekali sebetulnya. Kalau misalnya kita curahkan itu terlalu banyak. Tapi mungkin ini proses pendewasaan dari anak-anak kita yang bisa sehingga nanti di masyarakat mereka bisa diterima dengan baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat luas. Kemudian kami juga berharap di panti asuhan ini anak-anak yang kami asuh merasa aman gitu. Begitu juga mungkin ibu-ibu yang saat sekarang sedang mengurusi mereka juga merasa aman dan nyaman berada bersama anak-anak kita. Kalau mereka itu tahu bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu salah dan benarnya mereka tahu bahwa kalau mereka jangan sampai nanti terlibat hukum kaget. Kok aku cuma melakukan jual-jual sama teman bisa langsung penjara. Artinya bahwa sedari sekarang kita sudah harus tahu tentang tindak pidana hukum sehingga bisa mencegah diri tidak menjadi korban ataupun menjadi korban. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita yang kami hormati Ibu pimpinan asrama Panti Asuhan Kasih Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Reni Pak. Ibu Reni. Yang Ibu? Saya pekerja sosialnya Pak. Ibu pekerja sosial. Ibu Hilda. Ibu Hilda. Ibu itu? Saya juga pekerja sosial sama Mbak Hilda. Ibu siapa namanya? Jody Pak. Hah? Panggilannya Jody. Joldi. Jody. Ya. Orang mana Bu? Kenapa Pak? Namanya keunik banget. Orang India. Orang India Pak. Ya nggak lama nyampe ke Indonesia jadi agak Iya Pak ya. mancungnya kurang. Majunya ke dalam. Ya makasih Ibu Cuti. Ya, yang Ibu di sana siapa namanya? Saya Ilmi Pak, sekretaris Sekretaris Ibu. Anita. Ibu yang di sana? Tidak Pak. Wida semuanya ya. Anak-anakku sekalian, para santri ya. Iya Bu ya. Anak-anak asuh Panti Asuhan Kasih Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya kita sepakat semuanya pada pagi hari ini sama-sama ada yang sakit menghirup oksigen 1 jam berapa ribu, ratus ribu. Wah, kan 1 jam. Loh kalau sampai sekarang umurnya sudah berapa harganya kan nggak sanggup kita bayar. Makanya itu diberikan Allah secara cuma-cuma dan gratis dan wajib kita untuk mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukurinya? Selaku umat yang beragama, tentunya kita harus beribadah, patuh terhadap larangannya dan menjauhi segala yang patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangnya. Salah satunya apa? Yang seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwasannya jangan mencuri. Bapak ulangi lagi, jangan mencuri. Bapak ulangi lagi, jangan mencuri. Coba ulangi. Jangan mencuri. Ulangi lagi. Jangan mencuri. Ulangi. Jangan mencuri. Nah, karena apa? Kalau anak-anakku sekalian sudah melakukan tindak pidana, itu bukan merupakan
pelanggaran sosial lagi, bukan pelanggaran norma kesusilaan lagi. Itu merupakan masuk ke ranah pidana. Ya, karena apa? Kalau ada niat kesempatan untuk mencuri, itu anak-anakku sekalian sudah melanggar tindak pidana, melanggar pasal 362 atau pasal 363 KUHP. Ya, umurnya udah berapa? Umurnya 17. Ini siapa namanya? Amel. Amel. Kelas berapa sekolahnya, Nak? Kelas 2 SMA. SMA mana, Nak? SMA Muhammadiyah. Umurnya berapa? Umurnya 16. 16 tahun. Berarti anak-anak di bawah umur semua. Ini? Vina Lorenza. Hah? Vina Lorenza Sekolah di mana? di SMK 1. SMA 1. Kelas berapa, Nak? Kelas 10. Umurnya berapa? 15. 11. Itu? Alwi Hazani. Kelas Sekolah di mana? Hah? SMP 3. Oh iya. Kelas berapa, Nak? 1. Umurnya berapa? 13. Nah, itu satu lagi. Radifah Zahra. Nah, terus? Kelas 5. Cantik-cantik Mama Desa. Ya, Bu ya. Ya, oke. Umurnya 11 tahun. Hah? Umur 11 tahun. 11 tahun. Itu satu lagi? Itu Anis. Anissa. Harus itu makanannya. Enggak. Ya, jangan sampai makan tidak boleh ya. Enak ya? Nah, apa namanya, Nak? Anis. Ini berapa? Kelas 5. Di mana? Di SD Muhammadiyah 1. Umurnya berapa, Nak? 11. 11. Yang kecil namanya? Ya. Nama anak itu nak? Tiara. Tiara. Umurnya berapa umur? Umur? 9. 9 tahun. Sekolah di mana, Nak? Muhammadiyah. Ya. Itu? Itu aja. Sekolah di mana? SMA Muhammadiyah 4. Umur berapa, Nak? Kelas 2. Umurnya berapa? 17. Itu? Amy. Langsung aja. Ewi. Kelas. Umur. Umurnya 16. Sekolah. Itu satu lagi? Repi. Umurnya berapa? 17. Itu? Nopi. Umurnya berapa? 17. 11. Itu? Serli. Umurnya berapa? 16 masuk 17. Ya, ini Adel. umurnya berapa? 12. Ini? Umurnya? Kasih. Tingkah laku kalian semenjak kalian akil balik. Akil balik itu umur berapa ya, Bu? Kalau sekarang umur 10-12 Pak. Sudah akil balik? Iya. Nah, sudah akil balik kan? Iya. Siapa yang sudah akil balik angkat tangan? Sesuai umurnya tadi. Umur 10-11. Yuk angkat tangan. Loh, ini kok nggak angkat tangan, badannya udah besar. Sudah akil balik angkat tangan. Ayo. Yang Di atas udah 10. yang udah halangan. Sudah ada halangan, angkat tangan. Saya aku balik. Sudah. Nah itu kalian sudah mulai berdosa ya, Bu ya. Iya. Ya kan? Kalau kalian sudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kalian sudah dikenakan sanksi dosa. Ya kan? Dikenai sanksi hukum yang berlaku sesuai di negara Republik Indonesia ini. Ya. Nah, jadi kata pepatah mengatakan kalau sifat itu bisa diubah. Bisa kita diubah. Memang bentuk yang mungkin agak susah ubahnya. Ya. Yang tadinya mohon maaf hidungnya ke dalam mau keluar itu agak susah. Cuman sifat itu mudah. Tergantung daripada nawa itu kalian mau berubah atau tidak. Ya kan? Kalau kalian tidak mau berubah, mohon maaf karena saya dapat laporan dari ibu guru tadi, sini udah berapa kali terjadi pencurian ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau kalian tidak berubah juga nanti dari pihak asrama melaporkan, mohon maaf, jangan salahkan ibu-ibu pengasuhnya di sini. Ya, kalian akan diproses. Namanya istilahnya kalau suka memiliki milik orang lain itu namanya
estropet apa namanya Bu? Kleptomani, ya. Kadang kan dia itu tidak ada unsur untuk ini karena sekedar hanya untuk memiliki saja. Itu ada penyakit kayak gitu, ada itu. Kepengen, oh itu bagus, hanya sekedar untuk memiliki saja. Anak senang-senang aja, bukan itu ini, ya. Tolong itu diubah, ya. Tolong itu diubah anak-anakku sekalian. Jangan lagi dilakukan, ya. Karena apa nanti dampaknya? Kalau kalian sudah diproses hukum, itu nanti ada catatan kepolisian. Kalian di blacklist. Kalian mau masuk SMA, kalian mau masuk kuliah, ada catatan. Kalian mau minta SKCK, saya bapak buat nanti. Kalian pernah mencuri pada hari, tanggal, bulan, jam di asrama panti kasih ibu ini. Kalian ada catatannya, usia saya. Nama kalian sudah ada. Ini sudah ada laporan ibu saya. Yang mana melakukan itu nanti mulai saat ini sudah kami pantau. Tolong Bu ya, tolong kasih tahu. Mulai kami pantau gerak-gerik kalian. Ya, jangan sampai kalian menganggap tidak ada orang, kalian aman. Tidak bisa. Polisi tidak begitu saja mempercayai, ya. Kalian pasti nanti terungkap, kalian akan diproses. Kalau nggak percaya coba silakan, kalau mau coba lagi silakan. Ada yang mau coba? Kalau mau coba silakan berhadapan dengan hukum. Ya, kalian akan masuk penjara. Ya, di penjara di sana itu banyak orang yang nggak ada yang betah, ada uka-ukanya. Kalian jangankan malam, siang aja kalian masuk penjara itu ada didatangin orang makhluk yang aneh. Ini bukan saya ngomong. Kalau ada anak-anak yang ditahan di sana, mungkin ada kelakuan yang mungkin tidak keruan, masukkan di sel sebelah itu. Pada saat sejam 2 jam dia terpekik-pekik. Katanya ada yang datang putih nggak menyeramkan. Datang menghampiri dia terpekik-pekik siang itu, bukan malam. Terpekik-pekik, apalagi malam. Kalian akan pasti depresi nanti. Ya. Bukan Bapak nakut-nakutin, ya. Untuk mengantisipasi jangan sampai penyakitnya kambuh lagi. Ya, mencuri yang bukan haknya. Kalau memang butuh sesuatu, silakan minta. Kepanjangan itu bayar pembinaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Jadi Bapak ini memegang wilayah di Kelurahan Kampung Bali. Jadi untuk keamanan, ketertiban, pembinaan itu termasuk tugas dan tanggung jawab Bapak di wilayah Kampung Bali, termasuklah panti asuhan ini. Jadi saya merangkum ini ibu kan, nah itu kan di bawah 2.500.000, jadi itu masuk pencurian biasa, pencurian ringan. Jadi kalau hukumannya itu maksudnya tidak pidana ringan. Kalau hukumannya 3 bulan penjara, cuma casaran P. Nah itu nama proses penyidikannya, penyidikan singkat. Jadi kita ada waktu cuma 7 hari penyidikannya. 7 hari itu penyidikan sampai persidangan sampai putus. Nah, jadi untuk adik-adik, hal kecil pun sudah diatur oleh negara. Jadi hal-hal kecil yang dianggap biasa, mencuri, cas, itu sudah kita atur. Ada juga hukumannya. Nah, jadi untuk anak-anak itu apa sih dibilang anak-anak itu? Anak-anak itu adalah anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, itulah anak-anak. Nah, jadi kalau adik udah lebih umurnya 12 tahun dan belum sampai 18 tahun, peradilannya namanya peradilan anak. Nah, kita nyebutnya juga bukan tersangka kalau untuk anak, namanya anak pelaku. Nah, itulah perlakuan terhadap anak di hukum itu spesial, khusus. Jadi dari mulai
melaporkan misalnya adik menjadi korban pencurian.